Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali pada pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, pertemuan yang ketiga di semester ini, ya, kita akan mempelajari mengenai kesebangunan bangun datar. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini barokah buat kita semua. Berdoa mulai. Ritubillahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jinni marajuli bahma. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kita hari ini, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama bahwa kita menjelaskan kesebangunan antar bangun datar. Yang kedua, menentukan kesebangunan antar bangun datar. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian bersama-sama belajar mengenai kesebangunan bangun datar ini, ya, diharapkan dapat yang pertama menjelaskan kesebangunan antar bangun datar dengan benar, dan yang kedua, kalian diharapkan dapat menentukan kesebangunan antar bangun datar sampai benar. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, menjelaskan kesebangunan antar bangun datar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai kekongruenan bangun datar. Dan di sana diperoleh bahwa dua bangun dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang bagaimana dengan dua bangun yang sebangun? Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi dua bangun yang sebangun atau tidak sebangun? Nah, apakah dua bangun dikatakan sebangun harus memenuhi syarat tertentu? Kita bahas bersama-sama. Kita ambil contoh, disajikan dua bangun trapesium ABCD dan trapesium PQRI sebagai berikut. Ini gambarnya. Ya. Pertanyaannya, dari kedua bangun di atas, sebutkan sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua trapesium tersebut. Yang kedua, sebutkan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua trapesium tersebut. Yang ketiga, tentukan besar setiap sudut yang bersesuaian tersebut. Dan yang keempat, tentukan perbandingan panjang sisi dari setiap sisi yang bersesuaian tersebut. Yang pertama, kita tentukan dulu, ya, sudut-sudut yang bersesuaiannya. Kita lihat mana yang bersesuaian. Sudut A, kita lihat sudut A. Sudut A bersesuaian dengan mana? Oh, ternyata sudut A bersesuaian dengan sudut ini P, ya. Kemudian sudut D. Sudut D, ini sudut D, ya. Sudut D ini bersesuaian dengan sudut mana? Iya, dengan sudut S. Kemudian sudut B bersesuaian dengan mana? Iya, sudut Q. Dan sudut C bersesuaian dengan sudut R. Jadi ini yang bersesuaiannya, ya. Yang kedua, kita tentukan mana sisi-sisi yang bersesuaian. AD bersesuaian dengan PS. Kemudian sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Dan sisi BC bersesuaian dengan sisi QR. Dan terakhir sisi CD bersesuaian dengan sisi SR. Apakah kedua bangun sebangun? Nah, harus dibuktikan dulu apakah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaiannya apakah sebanding, ya. Kita hitung, kita tentukan. Yang pertama, besar sudut yang bersesuaian. Tadi sudut A bersesuaian dengan sudut P. Sudut A berapa? Ternyata siku-siku 90 derajat. Dan sudut P pun adalah 90 derajat. Kenapa? Karena ada tanda nih, ya, siku-siku, dan ini trapesium siku-siku. Yang kedua, sudut D tadi bersesuaian dengan sudut S. Dan sudut D ini siku-siku, berarti 90 derajat. Dan sudut S pun sama bersesuaian dan siku-siku, maka besarnya adalah 90 derajat. Sekarang sudut B. Ini sudut B 70 derajat. Tadi bersesuaian dengan sudut Q. Apakah sudut Q 70 derajat juga? Untuk mencari sudut Q, kita lihat
Q dan R ini ya. Q dan R ini adalah sudut dalam sepihak. Sehingga kalau dijumlahkan hubungan antara sudut dalam sepihak Q ditambah R atau sudut Q tambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut Q sama dengan 180 derajat dikurangi sudut R. Sudutnya berapa? 110. Sehingga sudut Q adalah 180 derajat dikurangi 110 derajat. Berapa? 70 derajat ya. Nah, sekarang satu lagi. Kalau ketiga sudut yang bersesuaian sudah sama besar, pasti yang keempatnya akan sama besar ya. Kita lihat sudut C berapa nih, masih belum ada, kita cari. Dan tadi bersesuaian dengan sudut R, dan kita tahu sudut R 110 derajat. Bagaimana cara mencari sudut C? Hampir sama dengan cara mencari sudut Q tadi. Karena sudut B dan sudut C ini ya, B dan C sepihak, maka sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sehingga besar sudut C sama dengan 180 dikurangi sudut B. Berapa sudut B tadi? 70 derajat. Sehingga besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat. Berapa? 110 derajat. Di sini kita lihat sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sekarang kita yang keempat ya. Sekarang bagaimana dengan perbandingan sisi yang bersesuaiannya ya? Kita lihat tadi sisi yang bersesuaian, sisi AD ini ya, sisi AD bersesuaian dengan tadi sisi PS. Nah, panjang AD 6 ya, dan PS 4. Nah, kita sederhanakan 6/4 sama dengan 3/2. Yang kedua, sisi AB bersesuaian dengan PQ. Kita lihat AB-nya ada 18 dan panjang PQ 12. Kita sederhanakan sama 3/2. Dan yang ketiga adalah BC bersesuaian dengan QR. BC-nya 12 dan panjang QR-nya adalah 8. Disederhanakan, kedua-duanya dibagi dengan 4, diperoleh 3/2. Yang keempat ini CD. Nah, ini ya. CD ya bersesuaian dengan RS, dan panjang CD tadi adalah 9 dan RS 6. Kita sederhanakan sama 3/2. Maka di sini nilai setiap perbandingannya sama berapa? 3/2 semuanya. Jadi dari di atas didapat sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama nilainya, maka trapesium ABCD dan trapesium PQRS dapat dikatakan dua bangun yang sebangun. Sehingga dua bangun dapat dikatakan sebangun apabila memenuhi dua syarat. Apa tadi? Ya, yang pertama panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, dan yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian sama besar ya. Jadi perbandingan sisi yang bersesuaian sebanding dan panjang sisi yang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Atau kita balikan, sudut-sudut yang bersama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding. Apa yang membedakan dua bangun sebangun dan kongruen? Nah, ini yang membedakan sebangun dan kongruen itu terletak pada sisi-sisi yang bersesuaian. Kalau pada sisi yang kongruen, sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Kalau pada sebangun, sisi-sisi yang bersesuaiannya harus mempunyai nilai perbandingan yang sama ya. Jadi kalau pada kongruen harus sama panjang. Kalau pada sebangun, nilai perbandingannya yang sama. Contoh, ini dua layang-layang pada gambar berikut. Apakah layang-layang ABCD dengan sebangun dengan layang-layang EFGH? Nah, kita lihat salah satu sifat layang adalah memiliki sepasang sudut berhadapan yang sama. Mana? Nah, sifat ini kita gunakan untuk menentukan sudut-sudut yang belum diketahui dalam layang-layang. Mana tadi? Untuk layang-layang ABCD
Ini ya, sudut D ini sama dengan sudut B. Ya. Sama dengan 110 derajat. Kemudian sudut A sama dengan 60 derajat. Maka untuk mencari sudut C, ini jumlah semua 360 derajat dikurangi 110 ya. Sudut B dikurangi sudut D juga 110 dikurangi sudut A 60. Jadi besar sudut C, ini sudut C, ini sama dengan 360 derajat dikurangi 280 derajat. Jadi sama dengan 80 derajat. Sekarang kita lihat ya, kita tengok layang-layang EFGH. Pada layang FGH ini sudut yang berhadapan yaitu sudut H sama dengan sudut F yaitu 110 derajat. Kemudian sudut G di sini 80 derajat. Tinggal kita mencari besar sudut E berapa? Sama seperti tadi. 360 derajat dikurangi sudut 110 dikurangi 110 sudut F dikurangi 80 atau 360 derajat dikurangi dengan 300 derajat. 110 ditambah 110 220 tambah 80 300 sehingga sudut E sama dengan 60 derajat. Dengan demikian diperoleh bahwa sudut A ini sama dengan sudut E sama dengan 60 derajat tadi. Sudut B sama dengan sudut F 110 derajat. Kemudian sudut C sama dengan sudut G ya 80 derajat dan sudut D sama dengan sudut H 110 derajat. Dan diperoleh bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk layang-layang ABCD, nah sekarang kita lihat sisinya. CD sama dengan BC 6 cm. Dan AB sama dengan AD sama dengan 9 cm. Untuk layang-layang EFGH, nah, kita lihat FG sama dengan GH dan HE sama dengan EF sama dengan 6 cm. Sekarang sisi yang bersesuaiannya kita lihat bahwa CD bersesuaian dengan GH atau HG ya. Dan ini sama dengan BC bersesuaian dengan GF ya. Sehingga perbandingannya 6:4 sama dengan 3/2. Dan sekarang DA bersesuaian dengan HE sama dengan BA atau AB bersesuaian dengan EF ya. Dan nilainya 9:6 disederhanakan 3/2. Jadi nilai perbandingan sama ini ya. Ya, 3/2 juga 3/2. Dapat disimpulkan bahwa nah ini perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah 3/2 ya. Sehingga tadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian perbandingannya sama. Sehingga layang-layang ABCD dikatakan sebangun dengan layang-layang EFGH. Kalau ditulis dengan notasi ABCD nih, sebangun, ini lambang sebangun ya, sebangun dengan EFGH. Kedua, di antara bangun berikut bangun manakah yang sebangun dengan lapangan sepak bola berbentuk persegi panjang berukuran 100 meter kali 60 meter? A. Persegi panjang berukuran 15 cm kali 9 cm. B. Buku berukuran 20 cm kali 15 cm. Dan C. Karpet berukuran 25 cm kali 15 cm. Yang pertama, karena semuanya berbentuk persegi panjang, sudah pasti sudut-sudut yang bersesuaian pasti sama besar, yaitu 90 derajat. Jadi sisi yang bersesuaiannya sekarang keduanya apakah sisi yang bersesuaiannya sebanding? Nah, sekarang yang pertama, sepak bola kita bandingkan dengan persegi panjang. Panjang sepak bola 100, persegi panjang 15. Disederhanakan jadi 20 berbanding 3 ya.
Dan sekarang lebarnya 60 sepak bola dan persegi panjang 9 cm. Disederhanakan 20/3 juga sama per 3. Karena sisi-sisi yang bersian perbandingannya sama, maka lapangan sepak bola sebangun dengan persegi panjang. Yang kedua, apakah sebangun lapangan sepak bola dengan buku? Kita lihat tadi panjangnya 100, ya kita tidak perlu mengganti dengan cm karena sudah sama nih. 100 ini 20, 5/1. Kemudian untuk lebar lapangan sepak bola 60 tadi dan buku 15, 4/1. Kita lihat ternyata perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya tidak sama. Artinya lapangan sepak bola tidak sebangun dengan buku yang berukuran 20x15. Dan yang ketiga, bagaimana dengan lapangan sepak bola dengan karpet? Nah ya, tadi 100/25, panjang sepak bola 100, panjang karpet 25, disederhanakan 4/1. Kemudian lebarnya 60 sepak bola, lebarnya karpet 15, sedangkan 4/1, ternyata sama. Apa artinya? Artinya lapangan sepak bola sebangun dengan karpet. Selanjutnya, bagaimana menentukan kesebangunan antar bangun datar? Apabila dua bangun sebangun, ya, kemudian beberapa sisi dari bangun-bangun itu diketahui dan sebagian sisi lain tidak diketahui, maka sisi yang lainnya yang tidak diketahui bisa dicari dengan melakukan perbandingan antara sisi-sisi tersebut. Contoh, ya, trapesium ABCD dan PQRS, terlihat ya, dan menunjukkan dua bangun yang sebangun. Karena sebangun pasti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kita tinggal mencari yang ditanyakan. Yang pertama, panjang AB berapa, ya, panjang BC dan panjang PS. Nah, kita coba kita bahas bersama-sama. Yang pertama, bangun ABCD dan PQRS sebangun. Tadi dikatakan kalau sudah sebangun sudah berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Nah, sekarang bagaimana mencari panjang AB, ya? Nah, kita lihat tadi, nah CD dulu. CD bersesuaian dengan RS nih yang sama nih, ya. Sisi yang udah ada pasangannya. CD bersesuaian dengan RS. Berapa nilai perbandingannya? 6/12. Jadi 1/2. Maka yang lain pun sama, harus 1/2. Tapi kita mencari panjang AB. Nah, panjang AB berapa? AB bersesuaian dengan QP atau PQ. Maka AB berbanding PQ sama dengan CD banding RS. Nah, di sini perlu ditekankan, awas dalam kalau mencari panjang AB banding PQ, CD-nya jangan dibalikan, RS banding CD, jangan. Tetap kalau yang pertama jadi pembilang trapesium yang kecil, maka yang kedua pun sama nih, ya, jadi pembilang. Nah, sekarang bagaimana menentukan panjang AB? Nah, kita lihat AB sama dengan CD per RS, PQ-nya kemana? Nah, ke sana, ya, kali PQ, dikalikan dengan pembagi jadi perkalian, sehingga AB sama dengan CD per RS-nya tadi setengah, PQ-nya 16. Jadi panjang AB sama dengan 8. Nah, 8 cm. Yang kedua, berapakah panjang BC? BC bersesuaian dengan IR. Maka perbandingannya BC berbanding IR sama dengan CD lagi yang tadi, CD banding RS. Ini karena sudah ada nilainya, ya, nilai perbandingannya. Berarti BC sama dengan CD per RS kali IR. Jadi BC sama dengan setengah kali IR-nya 10. Jadi BC sama dengan 5. Nah, sekarang yang ketiga, panjang PS. Nah, ya, panjang PS. AD berbanding SP, ya,
Ini bersesuaian, AD berbanding SP sama dengan CD banding RS ya. Nah, karena yang dicari SP, kita balikan. SP jadi pembilang, AD jadi penyebut. Ini pun sama, RS jadi pembilang, CD jadi penyebut, sehingga perbandingannya SP banding AD sama dengan RS banding CD. Jangan lupa ya, ini dibalikan nih ya. Sehingga panjang SP sama dengan RS banding CD kali AD. Nah, RS bukan 1:2, tapi 2:1 atau 2/1. Jadi SP sama dengan 2/1 kali AD-nya tadi, panjang AD adalah 4. Sehingga SP sama dengan 8. Contoh yang kedua. Sebuah karton berukuran 30 cm x 40 cm akan dijadikan bingkai foto. Di sebelah kiri, kanan, dan atas foto masih ada sisa karton selebar 3 cm. Jika karton dan foto sebangun, maka lebar karton bagian bawah foto yang tidak tertutup foto adalah, nah, kita ilustrasikannya begini. Ini adalah kartonnya ya, 30 cm x 40 cm. Kemudian bagian kiri, kanan, atasnya ini 3 cm, dan bagian bawahnya ini yang tidak tahu ya, yang akan ditanyakan H ya. Ini fotonya belum ada nih. Foto dengan karton sebangun ya. Oh maaf ya, foto dan karton sebangun ini fotonya ya. Maka lebar foto berbanding lebar karton ini sama dengan tinggi foto berbanding tinggi karton. Jadi tinggi foto berbanding tinggi karton. Maka lebar foto ini adalah 30 cm dikurang ini kiri dan kanan. Jadi lebar foto adalah 24 cm. Tinggi foto ini adalah 40 dikurangi 3 dikurangi H ya. Karena yang dicari H, maka kita cari ukuran tinggi foto dengan menggunakan aturan kesebangunan. Kita lihat ya. Tinggi foto berbanding tinggi karton sama dengan lebar foto berbanding lebar karton. Nah, tinggi foto per 40, tinggi foto tadi ini ya, per 40 ini sama dengan lebar foto 24 berbanding 30 ya. Sehingga tinggi foto sama dengan 24/30 kalikan 40 ya. Sederhanakan, ini bagi 10, jadi 24/3 kali 4 ya. Sehingga 24 bagi 3 8 kali 4 sama dengan 32. Jadi tinggi foto adalah 32 ya. Nah, tinggi foto ya sama dengan 40 dikurangi 3 dikurangi H, ini sama dengan 32. Maka kita cari H-nya. H sama dengan, nah, 40 dikurangi 3 dikurangi tinggi foto 32. Jadi 40 dikurangi 35. Jadi H-nya sama dengan 5. Jadi bagian bawah foto ya, yang tidak tertutup foto, ini bagian bawah karton yang tidak tertutup foto adalah 5. H-nya 5. Atau dengan cara lain, bagaimana untuk mencari lebar bagian bawah? Ini yang H ini sama dengan ini ya, 3 tambah 3, ini 3 tambah 3 dibagi dengan 30 itu lebar ini semua ya, kali 40 ini, kali 40 ya. Kemudian dikurangi dengan bagian atas foto yang 3 tadi, sehingga H sama dengan ini 3 tambah 3 6 6/30 itu 1/5. 1/5 kali 40 sama dengan 8. 8 kurangi 3 ya.
sama dengan 5. Ini fotonya ya. Terakhir kan. Demikian anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran matematika materi keseimbangan bangun datar bermanfaat bagi kita semua. Untuk memahami materi ini, kerjakan tugasnya pada Google Classroom untuk lembar kerja yang ketiga bab 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.